Jadi jangan tabrakkan, kata kuncinya itu Mas Eko, jangan tabrakkan obat dengan herbal. Tapi Jangan dia dibandingkan. ya, tapi dia melengkapi. Oh, oke. Gitu. Halo Sobat Bakta, salam sehat dimanapun Anda berada. Saya Apoteker Eko Yuda Prasetyo kali ini akan menemani Sobat Bakta sekalian dalam episode Bakta Talk. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih dari jauh. Bisa dibilang beliau adalah seorang tokoh nasional. Beliau adalah Dr. Abidinsyah Siregar. Terima kasih. Di HSM, MBA, MKes. Wah, panjang gelarnya. Jadi beliau ini menjabat sebagai staf ahli di Kementerian Kesehatan, betul ya? Dan BKKBN. Dan BKKBN. Jadi perjalanan dari Surabaya tadi. Ya. Gimana kabarnya, Dok? Iya, alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Eko dan kawan-kawan Bakta Talk ya. Bakta Talk. Sehat selalu. Memang saya sekarang sedang ada tugas khusus ini dari pemerintah pusat untuk memastikan jalannya vaksinasi COVID-19 di Jawa Timur. Sehingga saya berkomunikasi dengan para bupati, dengan para kepala dinas, karena Bapak Presiden sekarang minta dilakukan serbu vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tadinya kan hanya sampai umur 18, sekarang sudah meliputi anak umur 12 tahun ke atas, termasuk ibu hamil, dan juga termasuk ibu yang menyusui. Jadi prinsipnya semuanya tanpa kecuali. Semuanya untuk mencapai herd immunity gitu, Mas. Jadi ini first time ke Kediri atau sudah? Kalau buat saya sih sudah berkali-kali. Sesuai dengan tugas saya ya. Saya sudah melewati banyak jabatan dan setiap jabatan itu tentu saya gunakan untuk sosialisasi, edukasi ya, pembinaan, pendampingan gitu, penguatan dari berbagai aspek sesuai dengan perintah yang diberikan pimpinan kepada saya. Jadi sudah melanglang buana kemana-mana. Sudah. Jadi benar kata orang mitos kalau sudah pernah ke Kediri sekali, oh gitu ya, akan datang lagi. Mampir lagi ke IK Bakta. Dok, ini jadi kita akan bicara soal terapi COVID-19. Nah, sejak awal kemunculannya di tahun 2019 atau 2020 awal gitu, Dok ya. Itu karena mungkin penyakit baru sehingga kita belum banyak informasi, obatnya juga saat itu belum ditemukan, vaksinnya apalagi. Sehingga orang-orang itu mengambil semua tindakan itu termasuk pengobatan alternatif. Salah satunya pengobatan tradisional dan herbal. Nah, ini kalau menurut dokter apa sih yang menyebabkan obat tradisional ini booming sampai 2 tahun ini kan masih booming dari awal kemunculan COVID itu. Terlebih saat pandemi orang tuh berbondong-bondong memburu obat tradisional. Bahkan di pasaran bahannya sampai melambung tinggi harganya. Kira-kira apa yang mau? Ya, jadi kita tahu bahwa wabah kali ini dan memang begitu selamanya ya. Mutasi daripada virus ini selalu menghasilkan mutan baru. Selalu menghasilkan masalah baru ya, yang memunculkan epidemi pada tahap awal, yaitu hanya pada skop wilayah terbatas. Kemudian ada yang meluas lintas negara, tapi kalau yang ini lintas benua. Jadi sampai pada 5 benua dan menjangkau lebih dari 200 negara. Sehingga pada tanggal 11 Maret 2020 yang lalu itu Direktur Jenderal WHO Bapak Dr. Tedros itu menyatakan bahwa ini adalah pandemi. Artinya epidemi yang meluas seluruh dunia. Nah, ketika itu diumumkan, pada saat yang sama juga belum ditemukan obatnya. Dan yang repotnya lagi, kita tidak tahu siapa yang ketular, siapa yang menularkan ya, dan di mana ketularnya. Jadi dengan kondisi banyak wilayah blank seperti itu, maka masyarakat mikir, saya harus bagaimana ya? Apa yang harus saya lakukan? Obat nggak ada. Ya sudah, kalau begitu imunitas ditingkatkan. Nah, ketika bicara imunitas, orang mikirnya vitamin C, vitamin B, kan begitu ya. Ternyata orang juga nggak puas. Ketika itu juga habis di pasar kan gitu. Mulai nyari.
jamu gitu kan, herbal, macam-macam. Jadi semuanya boleh kalau konteksnya adalah meningkatkan kesehatan dan imunitas. Jadi itu ya. Ya. Yang menyebabkan sampai sekarang pun 2 tahun berselang tetap masih booming. Jadi orang tetap mencari obat herbal tersebut. Karena sampai sekarang tidak ada obatnya. Sampai sekarang. Yang ada hanya obat mencegah komplikasi. Ya, sampai hari ini tidak ada obat yang secara langsung menuntaskan virus COVID. Hanya penunjang komplementer. Iya, yang ada hanya tinggal 2 cara. Satu cara memunculkan imunitas dalam tubuh, atau yang kedua meningkatkan antibodi dalam tubuh. Imunitas dengan menggunakan suplemen, bisa obat dan vitamin serta herbal, sedangkan antibodi tentu melalui vaksinasi. Gitu. Tapi di media ini seringkali kita temukan berita, Dok, yang menempatkan obat tradisional ini dengan judul yang superior begitu. Ya. Lah memang begitu, kecap juga semua ngakunya nomor 1, ya kan? Apalagi, betul. Pokoknya apa aja yang dijual semuanya nomor 1. Nah, disinilah kita perlu cerdas. Jadi apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Bhakta Talk ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga orang tidak mudah terpesona dengan iklan-iklan yang menyatakan dirinya yang nomor 1, yang terbaik, semua terbaik. Banyak itu di TV, di radio kita dengar itu ya. Sampai akhirnya masyarakat bingung. Aku mau makan apa ya? Mana yang cocok ya? Kan begitu ya. Nah, oleh karena itu kita punya tempat bertanya. Pertama, bisa mendengar Bhakta Talk ini ya. Yang kedua, kita bisa cari bacaan tertulis, tapi mungkin sulit, kita takut keluar rumah. Nah, kita punya HP. Kita bisa googling, tulis di YouTube atau di Google, mau tahu apa, tulis saja mau tahu apa gitu. Saya mau tahu herbal terbaik, ketik aja saya mau tahu herbal terbaik. Nanti dengan baik empu Google akan memperlihatkan, Mbah Google akan menunjukkan bacaan apa yang cocok kita baca. Karena memang gitu zaman aja. sekarang dunia dalam genggaman. Dan genggaman tidak di perpustakaan lagi kan. Kemudian ini banyak yang membandingkan antara obat konvensional dengan obat tradisional. Ini menjadi akan bertanya-tanya lebih efektif yang mana gitu. Kira-kira gimana itu? Iya. Masing-masing sudah ada ranahnya, sudah ada domainnya ya. Untuk yang namanya penyakit, jawabannya adalah obat. Obat yang dimaksud itu adalah bahan yang sudah diolah menjadi unsur kimia yang disebut sebagai obat-obatan konvensional, yang dalam keadaan tertentu harus diresep oleh dokter. Sebagian diantaranya obat bebas, ya kan? Tetapi semua obat-obat itu selalu kalau kita baca blisternya, manfaatnya ini, side effect-nya itu, selalu ada efek sampingnya. Nah, pilihan kedua ada, yaitu kesehatan tradisional ya, yang diakui oleh dunia sejak dulu sebelum ada obat konvensional. Lah kan ada zamannya bahwa obat konvensional itu kan baru belakangan ini ditemukan. Ya kan? Setelah ada dokter, setelah ada ilmu farmasi, setelah ada fabrikasi, dan kemudian menjadi obat-obatan cetak. Tapi semua obat-obatan konvensional itu sesungguhnya berawal dari bahan-bahan tradisional. Risetnya yang diriset, diolah, diubah, dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi mudah dan bisa dimakan. Hanya diambil komponen pentingnya untuk tujuan tertentu. Sementara kalau dia dalam bentuk murni, dia punya tugas 2, mengobati yang sakit dan memperkuat sisi yang tidak sakit. Nah, itu hebatnya obat-obat tradisional herbal ini. Dia mempunyai 2 fungsi. Yang pertama, membantu proses pengobatan pada sisi yang sakit. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan pada sisi yang sehat. Jadi pada saat bersamaan, tradisional itu melakukan 2 tugas. Sehingga dengan demikian sebenarnya dia lebih baik kita konsumsi pada saat kita ingin memperkuatkan kesehatan kita. Nah, catatannya Mas Eko, bahwa kalau sakit dan menurut diagnosa dokter sakit, maka jawabannya adalah obat. Jangan ragu itu. Jangan ragu. Obat dan harus ke dokter. Kan gitu. Okay. Tapi itu
Dari kita 100% penduduk Indonesia, orang yang butuh dokter dan obat itu nggak sampai 5%. Yang 85% termasuk kita yang di ruangan ini, ya, siapa-siapa saja yang tidak merasa sakit. Tapi kan kita ingin sehat. Betul. Ya kan, ingin bangun paginya enak, ya kan, ingin melihat sesuatu itu terang. Kalau mikir konsentrasi, nggak ngantuk-ngantuk gitu kan, kita kepengen begitu kan. Nah, itu minumannya apa? Ya kan? Vitaminnya apa? Ya nggak boleh obat, kan kita tidak sakit. Jadi 90% sebenarnya penduduk kita ini, penduduk bumi ini, butuh bahan-bahan alami yang bisa meningkatkan kesehatan badannya menjadi lebih fit. Pakai apa? Tradisional. Gitu. Jadi jangan tabrakkan, kata kuncinya itu Mas Eko, jangan tabrakkan obat dengan herbal. Tapi jangan dibandingkan. Ya, tapi dia melengkapi. Oke. Gitu. Sehingga kalau yang saya tangkap ini dok ya, berarti obat tradisional ini sebagai penunjang, pelengkap, begitu ya? Pelengkap dan menentukan. Oke. Kemudian yang sebenarnya yang dimaksud sebagai obat tradisional ini apa saja dok? Apakah hanya tumbuhan saja, atau hewan, atau mineral pun juga bisa dianggap sebagai obat tradisional? Jadi yang dimaksud dengan obat-obat sediaan tradisional itu banyak. Dia bisa berupa tumbuhan, bisa berupa batuan, bisa berupa mineral, bisa berupa bahan-bahan yang terbuat dari batang, ya, daun, segala macam, termasuk dari hewan. Ya, bagian-bagian mana yang dapat digunakan yang fungsinya dapat meningkatkan kesehatan. Itulah yang disebut dengan bahan sediaan farmasi kesehatan tradisional. Nah, setelah dia diolah, ada 3 tingkatannya. Ada yang masih tingkatan dasar, namanya itu adalah empirik. Jadi menurut pengalaman, ini daun ini gunanya apa? Itu pengalaman. Kemudian naik pangkat, yang sudah diuji praklinik, dicocokkan ke hewan, dikutip informasi dari orang yang menggunakan, oh ternyata manfaatnya begini, maka dia namanya menjadi obat terstandar, obat herbal terstandar, disingkat dengan OHT. Betul. OHT, nah itu banyak di apotek juga sudah disediakan. Nah, kalau mau naik lagi yang sudah diujikan kepada manusia dalam sekian tahun dan bermanfaat, itu namanya fitofarmaka. Jadi ada 3 tingkat, empirik, OHT, fitofarmaka. Nah, jadi kelasnya udah luas gitu. Kita tinggal pilih, dokter akan memberikan pilihan itu. Ada 3 tingkatan itu ya. Berarti kalau kita minum jamu yang biasanya kita beli jamu itu masih empirik. Masih empirik. Masih empirik. Karena belum ada uji. Berdasarkan pengalaman. Tapi sebagian jamu itu udah pakai label OHT, obat herbal terstandar gitu. Ya. Kemudian yang paling tinggi fitofarmaka. Fitofarmaka itu sudah jadi tablet, udah diresep sama dokter, begitu. Udah naik kelas tuh. Tapi isinya tetap adalah obat, tetap berasal dari herbal tadi itu. Oke. Kemudian jika kita bicara tentang bagaimana efikasinya, keamanannya, efek sampingnya untuk obat tradisional ini dok. Ya, jadi prinsip hukum farmasi kita termasuk undang-undang kesehatan kita itu memang sudah menstandarisasi semua produk tanaman herbal ataupun obat-obatan yang berupa herbal tradisional itu harus mengandung unsur aman, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki manfaat. Jadi ada 3 hal, bermanfaat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bermanfaat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu kalau sudah terpublish dan sudah punya merek. Ya. Kalau nanti kita beli dari ibu jamu gendong, itu empirik. Itu baru sampai pada level aman, ya, kemudian bermanfaat, dapat dipertanggungjawabkan, tetapi kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban dari siapa-siapa, kecuali keyakinan kita sendiri kan gitu. Hanya memang yang digunakan itu adalah sesuatu yang sudah biasa dan diyakini. Itulah empirik itu. Gitu. Tapi kalau sudah naik pangkat jadi OHT dan fitofarmaka, itu jelas pabriknya ikut bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Gitu. Jadi ada tingkatan levelnya. Ada tingkatan. Itu, ya.
Kemudian ini dok, jika kita balik lagi ke masa COVID ini, sehingga obat tradisional ini sekarang ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat sendiri. Iya. Begini dok, seperti apa obat tradisional yang bisa digunakan oleh masyarakat? Apakah dalam penggunaannya perlu pengawasan oleh ahli, ataukah masyarakat ini bisa menggunakan secara mandiri? Iya. Sekarang sudah bisa secara mandiri, apalagi produk-produk yang sudah dilakukan dengan cara yang benar. Jadi ada prosedur pembuatannya, itu ada OHTB ya, obat dengan produk cara yang benar, ya kan? Itu sudah ada ketentuan, ada prosedur, ada SOP-nya, sehingga ketika itu dibuat dan selesai, kita nggak perlu ragu dan tidak perlu harus bingung bertanya ke sana kemari. Cukup baca keterangan pakainya, ya kan? Bagaimana cara penggunaannya, berapa banyak digunakan, berapa kali dalam sehari, dan kalau terjadi apa-apa, bagaimana nasihat di dalamnya, sudah, kita sudah aman melakukannya gitu. Jadi tidak perlu tanya-tanya lagi. Bisa dipercaya begitu dok ya, kalau dipercaya. sudah ada logonya tadi, sudah ada obat herbal logo terstandar atau fitofarmaka. Ya, atau fitofarmaka. Nah, terakhir nih dok, kira-kira menurut dokter ini bagaimana terkait pengembangan obat tradisional, potensi obat tradisional terutama yang khas Indonesia punya begitu, di masa depan tuh bagaimana perkembangannya dok? Kita punya prospek besar ya di dalam pengembangan obat tradisional ya. Dari beberapa literatur kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan biodiversity, yaitu tanam-tanaman yang memiliki manfaat terhadap kesehatan tradisional. Itu lebih dari 40.000 jenis. Sekitar 3.000-an itu sudah ditelaah, diketahui punya manfaat untuk kesehatan. Dan kalau dilihat dalam ukuran dunia, itu kita itu merupakan pemilik kedua terbanyak bahan baku herbal di dunia. Kita nomor 2 setelah Brazil. Nah, sayangnya barangkali ya, kita belum mengangkat ini menjadi sebuah produk prioritas bagi Indonesia begitu. Paling tidak kita punya harapan. Saya juga punya harapan di IKA ini akan meluluskan orang-orang yang mau membaktikan dirinya di dunia kesehatan tradisional. Karena Indonesia siap, bukan hanya siap bahan baku, tapi juga siap dengan kearifan. Berbagai suku yang ada di Indonesia ratusan, masing-masing punya cara mengobati komunitasnya. Itu adalah sebuah informasi yang perlu dikumpulkan, ya. Andaikan itu tidak ada, mereka sudah nggak ada dong. Iya kan? Kan manusia ini hidup bersaing dengan penyakit. Akan dikalahkan oleh penyakit. Kita mesti ingat sejarah dinosaurus yang pernah ada dan sekarang tidak ada. Iya kan? Hewan yang begitu kuat, kokoh, gagah, besar, bisa hilang dari muka bumi. Kenapa? Tidak bisa bertahan. Manusia pun lebih lemah lagi. Lebih lemah lagi kita daripada hewan. Hewan bisa nggak pakai baju kemana-mana. Bisa tidur di mana-mana. Kita hati-hati, bisa malaria, bisa gigit ular, segala macam, mati, ya kan? Jadi artinya, andai manusia tidak punya cara bertahan, ya kan, dengan memanfaatkan alam sekitarnya, manusia sudah habis sejak dulu. Pertanyaannya, mengapa masih ada? Berarti ada yang melindungi. Apa itu? Salah satunya adalah kesehatan tradisional ini. Nanti kita siapkan SDM-nya mungkin SDM-nya, untuk mengembangkan. Betul. Mengembangkan, mensosialisasikan, memasarkan, memasyarakatkan, gitu. Sehingga pengobatan tradisional ini memanglah awalnya kita berawal dari alam, dan nanti akan juga kembali ke alam kita memanfaatkan. Sahabat kita adalah alam. Jadi jangan pernah merusak alam. Ya, betul. Karena alam telah menyediakan berbagai sumber kehidupan untuk kita, termasuk dan semua kebaikan. Obat-obatan tadi. Oke, jadi begitu ya penjelasannya Sobat Bakta. Terima kasih dokter. Banyak yang bisa kita ambil dari bincang-bincang kita yang singkat ini. Mudahan bisa bermanfaat juga untuk Sobat Bakta sekalian. Dan mudah-mudahan bisa kemari lagi dokter. Amin. Insya Allah ya. Sehat selalu dokter, terima kasih. Sobat Bakta, demikian episode Bakta Talk kali ini. Ya. Terima kasih. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Dukung kami dengan like video ini, subscribe agar bisa terus memberikan info-info kesehatan yang bermanfaat. Sampai jumpa, salam sehat. Salam sehat. Salam sehat Sobat Bakta.